nafsika. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih urgensinya orang meyakini ada qadar dan qadar itu. Apakah sekedar hanya meyakini, apakah tidak mempengaruhi pada kehidupan kita? Dijelaskan inna hadil aqidah idza rasakhat fi nafsika. Akidah seperti ini, adanya qadar dan qadar, apabila sudah melekat pada dirimu, wa qarrat fi dhamirika, dan menetap di dalam sanubarimu, saratil baliyatu atiyatan, maka musibah itu akan menjadi anugerah juga. Dengan kita yakin ada qadar dan qadar, nanti kita akan merasakan setiap musibah kita nyaman-nyaman saja. Di mana pengaruhnya itu kita jelaskan lebih jauh. Wal mihnatu minhatan, ya, ujian menjadi pemberian. Wa kullul waqa'i jawaizu au sima au wa kullul waqa'i jawaizu au simatan, dan semua peristiwa-peristiwa itu hanyalah merupakan satu penghargaan dan penyematan harga jasa. Wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu, apapun yang dikehendaki Allah, kebaikan apapun akan pasti nyampai. Fala yusibuka qalakun min maradin au mautin qaribin au khasaratin maliyatin, sehingga tidak akan engkau ditimpa oleh kegelisahan, rasa sakit, kematian yang dekat, atau juga kerugian keuangan, au ihtiraqi baitin, atau mendapat musibah kebakaran rumah. Fa innal bari qad qaddara, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, wal qada, dan putusan Allah qad halla, sudah terlaksana, wal ikhtiyaru hakadha, dan pilihanlah seperti itu, wal khairatu lillah, semua kebaikan milik Allah, wal ajru hasala, pahala telah dicapai, wa dzanbu kufira, dosa sudah diampuni, hanian li ahlil masaibi, selamat ya kepada orang yang kena musibah, sabruhum, kesabarannya, waridhahum, dan keridhaannya. Anil akhiri, artinya bahwa orang yang kena musibah ketika dia sabar dan ridha, maka selamat kepada mereka ya. Anil akhiri al-mu'ti al-qabidi, karena yang mengambil, yang memberi, yang menangkap, al-basiti, yang memberi rizki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah tidak boleh dipertanyakan. Kalau mereka silakan ditanyakan. Kenapa demikian? Jadi ini persoalannya, kalau kita ini tidak mempercayai qadar dan qadar, melihat sawah gagal panen karena penyakit terakhir itu sawah tuh kelawar. Begitu melihat di sawah merkeset kabeh, pingsan tengah jalan, pelojot, ya kan, stres. Pulang ke rumah, buka pintu, tendang, piring dibanting. Ya, kenapa mesti terjadi seperti ini atas diriku? Rumah kebakaran, gila ya, uang itu ludes semuanya, mengapa terjadi? Nah, penolakan semacam itu akan membuat persoalan yang lebih besar lagi, bahkan bisa sampai mematikan diri kita sendiri, stres, depresi, semuanya itu. Tetapi kalau orang yakin ada qadar, di penghujung ya udahlah, barangkali itu ketentuan Allah, selesai. Jadi dia masih bisa bertahan, dan lalu akan memunculkan satu harapan, ya udahlah, gagal ya gagal lah, barangkali belum waktunya rezeki saya. Kita tidak usah menyalahkan siapapun, ya, tidak usah kecewa, ini ketentuan Allah, yang penting
besok kita selesaikan bagaimana caranya, traktor panggil lagi, traktor lagi, ditanam lagi. Saya kira ini orang dalam kehidupan di dunia ketika tidak beragama, tidak mengenal Tuhan, stres. Begini, dalam psikologi emosi, ini persoalannya kan begini, semua yang terjadi itu kan disimpan di dalam memori kita. Anak mati masuk simpan, istri selingkuh simpan, ya kan, toko kebakaran simpan. Ini lama-lama kan membengkak. Kalau sudah membengkak kan lalu emosinya kan terganggu, ya, disorder, gangguan emosi. Kalau sudah kan menyentuh logikanya off, kita sudah tidak berfungsi lagi logika. Itu udah kayak orang gila, tapok sana tapok senang segala macam. Nah, jadi gimana? Nah, dengan teori qadar dan qadar ini, artinya sementara orang itu untuk mengobati orang yang kena terjadinya gangguan emosi semacam ini, caranya adalah membersihkan memori-memori yang sudah padat ini, dikurasin semua, dihabisin. Ngapain simpan? Nanti caranya dengan cara diprogramming, dengan cara reinstall dan sebagainya, atau melalui sugesti dan sebagainya, supaya dia tenang lagi. Bapak-bapak sekalian, ini penderitaan jiwa yang bukan main. Memang nggak kelihatan boroknya, kelihatan darahnya, tapi kan luka hatinya. Ya, ini kalau enggak ya bisa stres, bisa gila. Iya kan? Kalau sudah orang udah gila, kemanusiaan udah artinya. Iya, orang kalau sudah gila, orang sudah tidak melihat manusia lagi. Yang pada telanjang di jalan tuh, pada berak di jalan tuh, sekalipun dulunya profesor dokter, udah habis semuanya itu, hilang semuanya. Jadi artinya bahwa, nah cara menguasai siapa? Ya silakan, ya datang saja ke psikolog, psikiater, minta bantuan, pasien stres, depresi, makan nggak bisa, badan lemah sudah, tinggal tinggal tulang sama kulit saja, nanti bisa dibantu. Mungkin sampai nggak bisa tidur ya, nanti dikasih, mungkin seorang psikiater ya akan ngasih obat lah kalau memang suruh, yang penting tidur aja dulu. Kan sudah nggak tidur sekian minggu, namanya kan parah sekali, biasanya jatuh, kasih pil tidur lah begitu. Ya, kemudian dikuras semuanya. Nah, dengan qadar dan qadar ini, teorinya adalah bahwa ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita menyangkal, tidak menerimakan, kenapa terjadi pada diri saya, kenapa anak saya tinggal besok di wisuda saja ketabrak mobil, stres kan? Betul nggak? Artinya bahwa ketika kita menolak ketentuan Tuhan, kita tidak menerimakan musibah-musibah. Nabi mengancam bahwa barang siapa yang berkeluh kesah kepada siapapun, menceritakan kesulitan dirinya, menceritakan penderitaannya orang lain, man basa faqad syaka. Barang siapa yang menyampaikan keluh kesahnya kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah, tidak menerimakan ketentuan Allah. Dosa enggak? Dosa. Seorang hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara untuk yang menusuk Syekh Ali Jabir. 4 tahun. Tiba-tiba itu anak tidak menerimakan putusan itu, ambil senjata dilemparkan ke muka hakim, 20 tahun. Artinya akan ditambahkan hukumannya. Jadi artinya ketika kita menyampaikan keluh kesah itu jangan dikira mengurangi beban, malah semakin menambah beban.